Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang ibu mertua yang sangat baik hati, bagian untuk yang ke-12. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, saya harap untuk sedekahnya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena sedekah adalah lambang ibadah untuk kita semua. Lanjut ke cerita. Anissa, aku ingin bertanya pada kamu sekali lagi. Benarkah kamu masih mencintaiku? Tanya Ferdi. Anissa hanya diam. Lalu tiba-tiba ia tersenyum saat melihat wajah Ferdi yang penuh harap. Iya, jawabannya sembari mengangguk. Iya apa? Iya, aku masih mencintai kamu. Tapi semua ini bukan karena kamu merasa berhutang budi padaku, kan? Enggak, Fer. Aku memang masih mencintai kamu. Perasaan ini tak pernah berubah sejak dulu. Anissa, aku senang banget saat mendengarnya. Keduanya saling bertatapan. Sorot mata mereka menyiratkan bahwa keduanya masih memiliki perasaan yang sama. Ayo Fer, cepat sembuh. Kita harus segera melamar Anissa, ucap Bu Elina dan Pak Ringo. Mami dan Papi setuju kan jika aku melamar Anissa? Tentu saja kami setuju, asalkan Anissa mau sama kamu. Bagaimana Nis? Ferdi kembali menatapnya penuh harap. Sebaiknya sekarang kamu pulihkan dulu keadaan kamu. Kita jangan dulu bahas ini, ucap Anissa. Aku benar-benar ingin mendengar sekarangnya Nis. Sejujurnya aku masih sangat mencintai kamu. Tapi untuk menikah sepertinya aku masih butuh waktu. Tentu saja kami semua akan memberimu banyak waktu untuk memikirkan hal tersebut. Lagi pula kamu juga harus menyelesaikan masa idah, ucap Bu Elina. Benar kan Miami? Aku akan sabar menunggu kamu sampai kamu benar-benar siap, ucap Ferdi. Ngomong-ngomong, maaf jika Papi memotong. Sekarang Papi harus segera ke kantor, soalnya ada meeting penting. Boleh kan Fer? Iya Pi, silakan. Sebenarnya Mami juga mau pulang sebentar. Bisa kan Tante titip Ferdi sebentar saja? Bisa Tante. Tapi maaf, jangan terlalu lama karena aku menitipkan Bintang pada ibu. Iya sayang, Tante cuma mau mandi dan ngambil pakaian ganti untuk Ferdi. Setelah itu Anissa dan Ferdi tinggal berdua. Tiba-tiba keduanya tampak canggung dan saling diam. Fer, aku mau menelepon ibu mertuaku dulu. Ferdi mengangguk pelan. Setelah itu Anissa mengatakan bahwa Ferdi sudah siuman. Lalu kedua orang tua Ferdi memintanya untuk menemani Ferdi sampai mereka kembali. Iya Nis, gak apa-apa. Bintang anteng kok sama ibu. Bilang salam sama Ferdi. Juga ucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan ibu, ucap Bu Aminah. Terima kasih ya Bu. Setelah itu Bu Aminah langsung mematikan teleponnya, lalu mengusap air matanya yang terus berjatuhan. Ia coba mendengar untuk menyetujui kedekatan Anissa dan Ferdi. Padahal kenyataannya ia masih sangat takut untuk kehilangan Anissa. Kenapa nangis Bu? Ferdi meninggal, tanya Rudi dengan wajah datar. Tanya Rudi dengan wajah datar. Bu Aminah langsung menatap putranya itu dengan tatapan tajam, lalu melirik ke arah sapu dan langsung mengambilnya. Apa sih Bu? Kenapa akhir-akhir ini ibu selalu kasar sama Rudi? Padahal Rudi gak membuat kesalahan, ujarnya sembari merebut sapu dari tangan ibunya, lalu menaruhnya kembali. Gara-gara kamu, sekarang Anissa akan kembali dengan Ferdi. Apa? Iya, andai saja kamu bisa menjadi suami yang setia, mungkin semua gak akan seperti ini. Tapi Bu, kasihan juga loh jika Anissa harus bersama Ferdi. Dia itu memiliki kelainan sadomasokis. Tiba-tiba Bu Aminah terhenyak saat mendengar penuturan putranya. Lalu kemudian terdiam merenung. Tapi dia sangat sopan saat bertemu dengan ibu. Malahan dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Anissa. Ferdi itu memang sikapnya seperti itu. Dia memang bisa terlihat sangat baik pada siapapun. Tapi kalau sudah marah, dia akan berubah seperti monster. Bu Aminah langsung memegangi kepalanya saat mendengar ucapan Rudi. Ia sangat peduli pada Anissa dan tak mau menderita. Sementara itu di tempat berbeda, Anissa tengah menyuapi Ferdi. Ayo Fer, habiskan, buka mulutnya. Ucap Anissa sembari mengambil sesendok bubur lalu mengarahkan pada Ferdi. Ferdi langsung makan dengan lahapnya sembari sesekali tersenyum pada Anissa, hingga pipi wanita itu merah merona karena malu.
Apa sih? Anissa mulai salah tingkah saat Ferdi terus menatapnya. Aku bahagia banget saat kamu selalu ada di sampingku, Nis. Aku rela terus sakit asalkan kamu terus perhatian seperti ini. Tapi aku gak mau merawat kamu seperti ini. Ferdi langsung tercenung mendengar ucapan Anissa. Iya, aku maunya kamu ini sembuh biar bisa terus jagain aku. Ferdi kembali tersenyum sembari memegangi tangan Anissa. Keduanya tampak saling menatap sambil mengenang masa lalu. Aku janji akan cepat sembuh, karena aku akan selalu menjaga dan melindungi kamu dari semua bahaya. Anissa menggenggam tangan Ferdi. Lalu tiba-tiba air matanya menetes mengingat masa lalu saat Ferdi berulang kali menyelamatkan nyawanya. Terima kasih karena dulu kamu selalu ada untuk aku. Justru aku ingin minta maaf sama kamu, Nis. Minta maaf soal apa? Saat kamu masih kelas 1 SMA, aku tertipu oleh kelicikan Miranda yang melihatmu berselingkuh dengan Rudy. Lalu aku memutuskanmu secara sepihak. Tidak lama selama itu, aku menyesal dan mengajakmu kembali. Lalu kamu dengan mudahnya memaafkan kesalahan aku. Lalu setelah itu kita balikan, tapi kembali putus karena mami kamu tidak merestui kita dan malah menjodohkan kamu dengan Miranda. Anissa melanjutkan ucapan Ferdi. Iya, Nis, jujur saja aku masih menyesali kebodohan itu. Seharusnya saat itu aku menolak perjodohan tersebut dan berusaha memperjuangkan kamu. Sudahlah, Fer, semuanya sudah berlalu. Tapi sekarang aku janji gak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Sementara itu Pak Ringo dan Bu Elina tengah berbincang bersama polisi untuk membahas penganiayaan yang terjadi pada Anissa, Bu Aminah juga Ferdi. Sebelum kami telah meminta keterangan pada saudara Anissa juga Bu Aminah dan sopir taksi yang membawa mereka. Lalu setelah itu kami langsung menelusuri TKP dan mendapatkan info plat mobil para pelaku. Lalu bagaimana, Pak? Apakah mereka bisa tertangkap? Tanya Pak Ringo yang mulai merasa geram dan penasaran siapa dalang di balik semua ini. Pelakunya adalah 2 orang lelaki bertubuh tinggi besar, tapi kini mereka telah mengalami kecelakaan hingga mereka menegang nyawa di tempat kejadian. Bu Elina dan Pak Ringo tampak kecewa karena jika mereka ditemukan meninggal, maka kasus tersebut tak bisa diselidiki lebih lanjut. Itu artinya mereka tidak bisa mencari tahu apa motif 2 orang tadi melakukan niat pembunuhan terhadap Anissa juga Bu Aminah. Lalu siapakah dalang di balik semua itu? Karena hal tersebut, maka kasus itu akhirnya ditutup. Meskipun sebenarnya mereka tampak kecewa karena dalang di balik semua itu belum bisa ditemukan. Gimana, Nis? Ferdi mau makan? Tanya Bu Elina yang baru saja. Udah habis. Anissa menunjukkan tempat bubur tadi yang sudah kosong. Pinter banget anak mami, ujar Bu Elina sembari mengusap lembut rambut putranya. Siapa dulu dong perawatnya? Ferdi tersenyum sembari melirik ke arah Anissa hingga membuat pipi wanita itu semakin merah merona. Nisa sayang, terima kasih sudah menjaga Ferdi, tapi kamu harus segera pulang untuk menyusui Bintang, iya kan? Iya tante, kalau begitu aku pamit dulu. Harusnya mulai sekarang kamu memanggil saya dengan sebutan mami. Mendengar itu Anissa hanya tersenyum dan tersipu malu. Ferdi, aku pamit dulu ya. Iya sayang, I love you, ujarnya sembari menggenggam erat tangan Anissa. Anissa melirik ke arah Bu Elina dan tampak salah tingkah. Lalu setelah itu dia melepaskan genggaman Ferdi dengan lembut lalu menggegas pergi. Sementara Bu Elina tersenyum senang melihat putranya yang tampak sangat bahagia. Bagaimana keadaan Ferdi, Nis? Tanya Bu Aminah saat Anissa baru saja tiba di rumahnya. Alhamdulillah, Ferdi sudah mendingan. Tinggal menunggu proses pemulihan agar ia bisa segera pulang. Hati-hati loh, Nis. Jangan mau balikan sama Ferdi, walaupun kamu merasa berhutang nyawa padanya. Rudy yang sejak tadi menonton televisi langsung menyahut. Bu, terima kasih sudah menjaga Bintang. Aku mau pulang dulu, ucap Anissa tanpa menanggapi ucapan Rudy. Biar Rudy yang antar, Nis, Bu Aminah menyarankan. Gak perlu Bu, Nisa naik ojek aja. Gak apa-apa, biar Rudy saja yang antar. Ibu gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Akhirnya Anissa tak bisa lagi membantah. Lalu Rudy bergegas memanaskan motornya dengan wajah sumringah. Setelah itu mereka langsung meluncur pergi. Selama di perjalanan keduanya saling diam dan tak berani bersuara. Sementara Rudy telah menyesali perbuatannya karena telah menyanyiakan istri yang tampak semakin cantik itu. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba. Bintang sayang,
Papa kangen deh sama Bintang, ujar Rudi hendak mencium anaknya. Sudah sana pergi, aku mau istirahat. Nis, kamu harus hati-hati sama Ferdi. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Dia itu lelaki kasar dan tidak baik untuk kamu. Kamu gak perlu banyak omong. Setelah masa idahku selesai, aku akan segera menikah dengannya. Anissa langsung bergegas masuk dan menutup pintu tanpa memperdulikan ekspresi Rudi yang tampak sangat kecewa dengan ucapannya. Setelah itu Rudi menelpon Faris untuk meluapkan semua unek-unek di hatinya. Sorry Ruth, gue sudah dinner romantis sama istri lu. Please jangan ganggu, ujarnya sembari menutup telepon hingga membuat Rudi semakin galau. Rudi bergegas ke taman. Ia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Beribu sesal telah berputar-putar dalam kepalanya, namun semuanya tak bisa lagi diubah. Dirinya tak bisa lagi memperjuangkan Anissa, karena jika itu dilakukan, ia harus berurusan dengan polisi atas video panasnya bersama Miranda. Hai Ruth, tiba-tiba Miranda muncul hingga membuat Rudi terhenyak. Ngapain kamu kesini? Tanya Rudi dengan wajah masam. Aku sering mendatangi taman ini untuk menyendiri jika aku sedang galau. Semua kacau gara-gara kamu. Asal kamu tahu Ruth, demi kamu aku rela kehilangan semua harta Ferdi. Itu aku lakukan karena aku sangat mencintai kamu. Mendengar itu Rudi langsung menatap wajah Miranda yang cantik. Paras menawan dengan tubuh jenjang berisi itu membuatnya kembali terpesona. Kamu benar-benar mencintai aku meskipun aku tidak sekaya Ferdi. Iya Ruth, aku sangat mencintai kamu karena kamu lemah lembut dan romantis, sangat berbeda dengan Ferdi. Rudi langsung memeluk tubuh ramping Miranda. Lalu setelah itu mereka saling bertatapan dan bibir keduanya saling berpangut. Kita ke hotel, bisik Miranda. Rudi mengangguk. Lalu keduanya bergegas menuju motor Rudi. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di hotel. Setelah memesan kamar, keduanya berjalan beriringan menuju kamar. Miranda tampak mengelayut mesra di tangan Rudi. Sebuah kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Setibanya di kamar, keduanya tampak sangat bersemangat untuk meneguk kenikmatan dunia tanpa memedulikan dosa besar yang harus mereka tanggung. Kamu bikin lagi, puji Miranda saat Rudi menyusuri setiap jengkal tubuhnya dengan lembut. Wanita itu tampak terbuai sembari sesekali mengerangkan kenikmatan, karena selama ini yang ia rasakan hanyalah rasa sakit karena Ferdi selalu menyiksanya. Stop dulu Ruth. Tiba-tiba Miranda melepaskan tubuhnya. Padahal Rudi belum selesai dengan permainannya. Kenapa sayang? Tanya Rudi yang sangat-sangat bergairah. Aku gak mau melanjutkannya. Kenapa? Nanggung banget ini. Aku akan sangat tersiksa. Kamu harus janji akan segera menikahiku. Aku janji, walaupun ibumu melarang. Iya, ujar Rudi sembari mendorongkan tubuh Miranda ke tempat tidur. Lalu keduanya melanjutkan aktivitas yang belum selesai. Beberapa saat kemudian keduanya terkulai lemas di tempat tidur. Di saat Rudi terlelap, Miranda meraih ponsel Rudi, lalu mengambil foto-foto mesra mereka dan mengirimkan kepada Bu Aminah. Keesokan paginya Rudi pulang dengan wajah sumringah. Apa yang dilakukan semalam dengan Miranda membuatnya sangat bersemangat. Saat berbuka pintu rumah orang tuanya, tiba-tiba panci dan penggorengan melayang ke wajahnya. Astaga, apa yang ibu lakukan? Tanyanya sembari mengadu karena panci itu tadi sempat menghantamkan keningnya hingga benjol. Kamu benar-benar menuruti sifat ayahmu, teriak Bu Aminah sembari memukul putranya itu dengan sapu. Apalagi sih Bu? Tanya Rudi yang tampak kebingungan sembari sesekali mengusap memar di keningnya. Sementara Pak Arman hanya menghela napas karena kesalahannya di masa lalu akan kembali diungkit oleh istrinya. Sebaiknya mulai sekarang kamu jangan lagi membuat kesalahan, karena pasti ayah akan dibawa-bawa oleh ibumu. Ayah diam, bentuk Bu Aminah hingga Pak Aman tak berani lagi bersuara. Sebenarnya apa salahku Bu? Kenapa tiba-tiba emosi seperti itu? Tanya Rudi yang tampaknya belum menyadari kesalahannya. Kenapa kamu melakukan perbuatan kotor itu lagi? Tanya Bu Aminah sembari menunjukkan foto yang dikirim Miranda melalui ponsel Rudi. Memangnya kenapa Bu? Aku dan Anissa sudah resmi bercerai. Bu Aminah langsung memukulnya dengan sapu hingga putranya itu menggerang. Zina itu perbuatan dosa besar. Kenapa kamu menganggapnya enteng? Sebagai lelaki normal, aku tak bisa menolak saat ada wanita cantik dan seksi seperti Miranda yang menggodaku. Astagfirullah. Ya Allah, mengapa aku harus memiliki anak seperti dia?
Pantas saja Anissa memilih bercerai darimu. Wanita sebaik dia tak pantas hidup bersamamu. Tangis Bu Aminah pecah saat menghadapi sikap anak lelakinya. Ruth, kenapa kamu harus terus membuat ibumu menangis? Ujar Pak Arman sembari menggelengkan kepala. Maafkan Rudi ayah. Ibu, Rudi janji akan menikahi Miranda agar kami tak lagi melakukan perbuatan zina. Tangis Bu Aminah semakin keras saat mendengar jawaban itu. Kini semuanya serba salah baginya. Jika Rudi tak segera dinikahi, ia khawatir jika mereka harus melakukan zina. Namun jika Rudi dan Miranda dinikahi, ia tak sanggup membayangkan memiliki menantu seperti Miranda. Ibu, jangan menangis terus. Rudi minta maaf, tapi Rudi harus segera berangkat kerja. Ucapannya sembari bergegas masuk kamar untuk mengganti pakaian. Sementara Bu Aminah terus menangis tanpa menanggapinya. Biar saja Bang Rudi menikahi wanita itu. Kita kerjain dia nanti. Jadikan dia pembantu gratis biar dia kapok udah jadi pelakor. Reha menyahut. Risa setuju. Kita kerjain dia habis-habisan. Lumayan kan ada yang bantu-bantu melayani kita semua. Dia pasti mau kok. Soalnya dia kan bucin sama Bang Rudi. Ucap Risa, adik bungsu Rudi. Diam kalian semua. Kepala ibu ini makin terasa sakit saat mendengarnya. Rudi gak masalah kok kalau kalian menjadikan Miranda pembantu di rumah ini. Yang penting ibu merestui pernikahan kami, ujar Rudi yang telah berganti pakaian. Sampai kapanpun ibu gak akan menjadi ibu mertua jahat. Selain itu, ibu juga gak akan membiarkan kalian menjadi manusia-manusia taufik. Ya sudah kalau begitu Bu, aku kerja dulu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Sri, Mas ada urusan sebentar, kamu tunggu rumah dulu ya. Kamu tunggu rumah dulu ya, ujar seorang lelaki berpakaian satpam yang baru saja berapa bulan ini ia menikah. Loh, kalau Den Ferdi pulang gimana? Bos kan gak akan pulang hari ini. Dia masih harus dirawat sampai benar-benar pulih. Setelah itu lelaki berusia 30 tahun lalu bergegas pergi dengan motornya menuju sebuah rumah bercat kuning muda. Setibanya dia langsung mengetuk pintu. Permisi Bu, ujarnya sopan saat seorang wanita parubaya membukakan pintu untuknya. Loh, bukankah kamu satpam yang bekerja di rumah Ferdi? Tanyanya. Iya Bu, saya ada perlu dengan Non Miranda. Siapa mah? Tanya Miranda. Satpamnya Fer. Miranda langsung terhenyak saat melihat lelaki itu, lalu menarik tangannya untuk keluar dari rumahnya. Mau ngapain kamu kesini? Tanya Miranda setelah berjalan beberapa langkah dari area rumahnya. Non, jujur saja saya terus kepikiran Non. Jangan macam-macam kamu. Sadar diri, kamu ini hanyalah seorang satpam. Setelah semua yang telah kita lakukan, apa Non tidak memiliki perasaan apapun pada saya? Dengar baik-baik, sekarang kamu sudah menikah dengan Sri, jadi nggak perlu lagi mendekati saya. Saya bersedia menceraikan Sri, asalkan Non Miranda mau sama saya. Lagi pula kan sekarang Non Miranda sudah bercerai dengan Den Ferdi. Satu tamparan mendarat di pipi satpam muda itu. Asal kamu tahu, saya nggak sudi sama kamu, jadi kamu jangan mimpi. Lalu bagaimana dengan semua kisah yang telah terjadi di antara kita selama ini? Bahkan saya yakin bahwa Alicia dan Saisya adalah anak saya. Apa kamu bilang? Jadi Alicia dan Saisya itu bukan anak Ferdi? Bu Elina yang awalnya bermaksud membawa kedua cucunya untuk bertemu dengan Ferdi langsung terhenyak saat mendengar percakapan antara satpam dengan Miranda. Mami pasti salah dengar. Ini tidak seperti yang Mami bayangkan. Miranda mencoba mengelak. Tidak, saya pasti tidak salah dengar. Saya tadi mendengar dengan jelas bahwa kamu dan satpam ini memiliki hubungan spesial. Mam, please, semua ini salah paham. Miranda mencoba meyakinkan wanita yang pernah menjadi mertuanya itu. Karena jika semua rahasianya terbongkar, ia tak akan lagi mendapatkan uang bulanan anak-anaknya dari Ferdi. Sungguh menjijikan. Saya benar-benar menyesal pernah menjodohkan kamu dengan anak saya, ujar Bu Elina lalu bergegas kembali ke mobilnya dan meluncur pergi meninggalkan Miranda yang telah menangis meraung-raung. Semua hancur, ini semua gara-gara kamu, teriak Miranda sembari memukuli lelaki yang pernah menjadi pelampiasan nafsunya setiap Ferdi berada di luar kota. Itu adalah sebuah cerita tentang ibu mertua yang sangat baik hati. Nantikan kelanjutan ceritanya di season ke-13. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.